Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di channel Rumah Pojok 88. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, hari Minggu aku upload video baru ya. Dan ini tentang kegiatan sehari-hari aku di rumah. Jadi hari ini sepulang dari nganter anak sekolah, aku langsung lanjut untuk ngurus cucian ya teman-teman. Biasanya aku nyuci seminggu itu 2-3 kali. Cuaca di Jogja udah lumayan panas ya teman-teman, apalagi kalau siang hari dan sangat-sangat berdebu. Jadi meskipun udah sering beberes, tapi nggak tahu kenapa ya, karena anginnya juga lumayan kenceng, jadi rumah itu cepet banget untuk berdebu. Gimana nih di kota teman-teman tempat tinggalnya? Apakah sama nih kayak di Jogja cuacanya? Cuman kalau pagi udaranya dingin banget ya, apalagi airnya, Masya Allah dinginnya. Oke, ini sambil nunggu cuciannya kelar, aku mau ngepel rumah. Jadi semalam aku udah vakum ya, semua rumah udah beres-beres semua. Jadi pagi ini tinggal aku ngepel aja. Nah kalau untuk ngepel aku juga seminggu itu paling 2 kali aja ya teman-teman, nggak setiap hari. Karena anak aku kan juga udah nggak terlalu bocil-bocil banget, jadi rumah nggak terlalu kotor ya. Untuk ngepel aku masih suka pakai alat pel manual peres kayak gini, nggak tahu kenapa, karena memang lebih bersih sih ya. Aku pernah tuh beli yang kayak diputer-puter gitu ya, yang bulat, nggak tahu kenapa kayak kurang serak aja ya, kurang bersih hasilnya. Dan kalau untuk cairan pel aku biasanya pakai Pledge ya, dia hasilnya jadi bikin lantai SPC ini mengkilap gitu. Oke, ini aku lagi ngepelin kamar tidur tamu yang sering aku pakai bobo siang. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru aja nonton channelku ini, bisa lihat ya episode yang home tour supaya kalian bisa dapat inspirasi mungkin ya dari apa-apa aja ruangan yang ada di rumahku ini. Sebenarnya robot vakum aku juga udah sekalian bisa ngepel ya, cuman kayaknya aku lebih sreg ngepel manual kayak gini. Nah kalau untuk teman-teman sendiri biasanya ngepelnya setiap hari atau berapa kali nih dalam seminggu? Biasa kalau yang masih punya baby gitu ya, apalagi yang lagi rajin merangkak kayak gitu, harusnya sih ngepelnya tiap hari ya, demi menjaga kebersihan. Oh ya, untuk beberapa ada yang komen kalau aku beli baju rumahan atau daster itu di mana. Aku lebih sering beli di Shopee ya teman-teman. Seperti yang lagi aku pakai ini bahannya enak banget, nggak perlu disetrika juga, dia nggak bakalan licek ya teman-teman. Terus adem, dan ini salah satu daster favorit aku di rumah. Nanti link pembeliannya aku taruh di deskripsi. Siapa tahu teman-teman ada yang pengen samaan. Dia warnanya macam-macam sih, ada warna pink, ada warna biru kayak gitu. Dan yang aku pakai ini strip hitam putih. Terus terang waktu pertama kali pindah ya ke rumah ini, rumah sebelumnya kan aku nggak terlalu gede ya. Pertama kali nyapu ngepel di rumah ini nih kaget banget karena capek ya teman-teman. Lumayan 100 meter luas bangunan di lantai 1 ini. Kalau dulu waktu aku belum punya robot vakum kan aku harus sapu manual. Habis itu aku ngepel, Masya Allah rasanya itu bener-bener capek. Cuman karena sekarang aku udah ada robot vakum, alhamdulillah kebantu banget. Tapi sekarang karena udah biasa, jadi aku udah bisa tuh bagi waktu kapan harus bersihin kamar mandi, kapan harus ngepel, dan kapan harus bersihin halaman dan lain-lain kayak gitu. Karena kalau kita nggak pinter-pinter bagi waktu ya teman-teman, tiap hari itu bakalan kita bingung harus ngelakuin apa, terus kayaknya kerjaan tuh nggak ada habis-habisnya ya. Oh ya teman-teman, aku minta saran dong, kira-kira aku harus bikin video apa nih? Karena kadang-kadang ya aku tuh kayak stuck gitu loh idenya, mau bikin apa lagi ya. Aku takut sih kalian bakalan bosen, apalagi kan video aku itu seputar tentang aktivitas sehari-hari di rumah gitu ya. Siapa tahu teman-teman ada ide, silahkan tulis di kolom komentar ya. Ada banyak banget nih beberapa DM yang isinya sama, minta aku supaya bikin video tentang hidup minimalis lagi. Sebenarnya aku udah pernah bikin ya, dan cukup komplit banget. Yang nonton juga kalau nggak salah udah ratusan ribu ya, alhamdulillah banyak yang terbantu kalau aku baca dari komen-komennya. Jadi mungkin ya nanti beberapa waktu ke depan aku bakalan bikin tentang hidup minimalis lagi.
Oke, ini acara ngepel aku udah selesai. Aku mau lanjut untuk jemur pakaian ya teman-teman. Nah, kalau cuaca panas kayak gini, aku senengnya pakaian itu cepet banget kering. Nah, biasanya kalau udah kering, aku langsung angkat, terus langsung aku lipet supaya dia nggak terlalu licek teman-teman. Karena kalau nggak kayak gitu, bakalan jadi licek dan harus disetrika. Dengan cara kayak gini, aku tuh 90% pakaian tuh nggak pernah disetrika ya teman-teman. Jadi yang aku setrika tuh hanya baju sekolah anak sama baju buat pergi. Tapi kalau teman-teman suka ngangkat cucian terus ditumpuk-tumpuk kayak gitu, ya mau nggak mau harus setrika semua ya, karena pasti bakalan licek banget. Oke, kita lanjut ke aktivitasku berikutnya, yaitu aku mau unboxing paket. Ini aku baru dapat paket dari Miko, yaitu electric oven yang kapasitasnya 22 liter. Ini warnanya aku pilih yang putih dengan beberapa aksesoris handle yang berwarna rose gold. Yuk kita buka dulu ya teman-teman. Untuk ngetes pertama kali si oven ini, aku mau bikin apa ayo? Aku mau bikin pizza nih teman-teman. Ini adalah salah satu cemilan favorit keluargaku karena bikinnya juga gampang ya. Seperti yang teman-teman lihat, aku pakai tepung terigu yang cakra kembar dari Bogasari sekitar 2,5 cup. Aku nggak tahu ya berapa gram karena aku pakai cup biasanya kalau bikin kayak gini. Terus tinggal tambahin minyak sayur secukupnya, sedikit garam, dan ini adalah air dan yang udah dicampur dengan ragi. Ya udah, habis itu kita aduk-aduk kayak gini aja sampai nanti jadi adonan yang bisa kita uleni. Nah, kalau udah kayak gini nih, udah siap nih teman-teman untuk diuleni. Aku bakalan pindah ke alas kayak gini ya. Aku beli alas silikon, ini juga udah ada diameternya, bentuknya bulat. Jadi aku bisa gampang untuk ngebentuk kulit pizzanya. Kalau teman-teman udah pernah bikin pizza sendiri nggak di rumah? Sebenarnya kalau kita males bikin kulitnya, udah banyak banget ya kulit pizza siap pakai yang dijual di supermarket. Atau kita juga bisa pakai kulit dari roti tawar. Cuman aku sesekali suka nih bikin yang kayak gini. Oh ya, ini udah jadi ya, udah aku uleni dan harus kita diamkan sekitar 30 menit sampai dia cukup mengembang. Ini aku tutup dulu pakai serbet dan kita sisihkan ya. Nah, sambil nunggu si kulit pizzanya, sekarang aku mau siapin bahan-bahan untuk topping ya. Aku pakai yang simple aja teman-teman, kayak bawang bombay, terus nanti juga ada jamur dan ada sosis. Harusnya sih lebih enak pakai smoke beef ya, cuman karena aku lagi nggak ke supermarket, ya udah aku beli kayak di Indomaret atau Alfamart adanya sosis kayak gini. Ini aku pakai jamur kancing, terus kita potong ya, satu jamur aku potong jadi 3. Sebenarnya udah ada sih yang bentuknya slice kayak gitu, cuman aku seneng yang kayak gini, jadi nggak terlalu tipis ya nanti motongnya. Oke, ini udah siap dan biasanya aku pakai saus dari La Fonte yang saus spaghetti bolognese, terus aku juga tambahin mayonis sedikit supaya lebih gurih. Terus tuh kejunya karena aku udah nggak pakai Kraft, ya udah aku pakai yang diamond sama pro cheese aku campur ya. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa meleleh. Dan yang terakhir aku pakai Italian herb seasoning tadi. Oke, ini oven yang baru tadi mau aku cobain ya. Ini aku atur dulu api atas, api bawah dan suhunya, dan kita harus panaskan dulu minimal 10 menit ya. Nah, ini dia udah jadi, udah mengembang dan udah lebih elastis dibandingin tadi ya. Jadi ini udah bisa kita langsung eksekusi nih untuk jadi base pizzanya. Aku bagi 3 teman-teman, dan ini aku bikin dulu 1 ya untuk percobaan pertama. Ini base pizzanya aku mau bikin yang ukurannya 22 cm. Dan jangan lupa pakai baking paper ya. Teman, kalau baking paper kayak gini aku harus remes dulu teman-teman supaya lebih gampang dipakai. Karena kalau nggak diremes dia itu bakalan kayak melengkung ke sana kemari gitu. Nah, kalau udah diremes-remes kayak gini dia bakalan stay nggak ke sana kemari. Ini kita pindah dulu ke baking paper sebelum nanti kita mau hias dengan aneka toppingnya.
Jangan lupa ditusuk-tusuk dulu pakai garpu supaya dia bisa matang dengan sempurna ya. Dan di sini langsung aja kita tuangin saus bolognese dan sedikit mayones, dicampur rata dan kita ratakan ke seluruh bagian base pizzanya ini. Setelah itu kita taburi dengan bawang bombay, kita atur ya supaya semua bagian itu dapat secara merata. Kemudian nih aku kasih sosis dan juga jamur kancing yang tadi udah aku potong-potong. Jadi untuk banyaknya topping pizza ini sesuai selera teman-teman aja ya. Dan yang terakhir tinggal kita parutin keju. Ini aku pakai 2 macam keju ya seperti yang tadi. Nah ini baru kita pindah deh ke loyangnya. Oh iya, hampir aku lupa, kita harus taburi juga dengan kayak parsley atau oregano kayak gini supaya dia makin harum setelah dipanggang. Oke, ini udah siap, langsung aja kita masukin. Aku masukin ke rak yang tengah ya teman-teman, dan aku panggang dengan suhu 150 derajat atas bawah selama 20 menit. Teman-teman mungkin yang pengen belajar baking gitu ya, tapi dapurnya kecil, ini bisa jadi pilihan ya oven elektrik dari Miko ini karena dia nggak terlalu gede tapi nggak terlalu kecil juga, jadi ukurannya pas, bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, terus tersedia dalam 3 warna, kalau nggak salah ada warna pink, ungu, dan putih kayak gini dengan aksesoris yang berwarna rose gold. Ini bener-bener tampilannya cantik banget dan minimalis. Oke, alhamdulillah udah 20 menit, pizza aku udah mateng. Yuk segera kita angkat ya. Ini baunya udah kemana-mana nih, anak aku udah nggak sabar teman-teman. Oke, ini dia, langsung aja kita potong-potong yuk. Cuman aku agak sedikit kecewa ya, ternyata kejunya itu nggak bisa meleleh seperti keju Kraft yang dulu aku pakai. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa. Ini teman-teman bisa lihat ya, roti pizzanya itu tebelnya pas, terus dia juga empuk banget. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin sendiri, cus deh segera bikin karena ini gampang banget. Ini anak aku udah nggak sabar, jadi habis ini aku mau langsung makan pizzanya. Oke teman-teman, makasih banyak ya untuk kalian yang udah menyimak video ini hingga selesai. Sekarang aku mau lanjut lagi untuk bikin adonan-adonan yang berikutnya ya, untuk dipanggang. Kalau kalian suka video-video seperti ini, silahkan klik like, comment, share, dan subscribe ya. Karena aku akan upload video baru setiap hari Minggu. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah!